Welcome to Queen Mac Channel. Aku bukan penggoda episode 16. Tanpa mereka sadari, Edward melihat keduanya dari kejauhan. Tangan Edward mengepal erat, dengan gigi bergemeletup melihat pemandangan itu. Julia menarik tangannya hingga terlepas dari genggaman James, lalu berbalik badan menatap James dengan wajah datarnya. Sudah tidak ada lagi wajah ramah seperti tadi. Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu, ucap Julia. Setelah itu benar-benar pergi meninggalkan James yang malah terkekeh menatap kepergian Julia. James tersenyum miring menatap punggung Julia yang berjalan menjauh darinya. Kau mendapat barang unik, Ed, dan sepertinya aku juga menginginkannya, monolognya di dalam hati. Julia berjalan mendekati sang mertua dengan senyuman ramahnya seperti biasa. Di sana sudah ada Edward berdiri. Mas, sapa Julia pada sang suami. Hanya itu sahutan dari Edward. Sepertinya hati lelaki itu masih terasa panas akibat melihat pemandangan yang tadi ia lihat. Menantu mama udah datang. Kata Ed kamu cari ibu sama anak-anak kamu ya? Udah ketemu sayang. Sepertinya mereka tengah istirahat di kamar, ucap Aulia. Julia tersenyum. Iya udah kok ma. Benar kata mama, anak-anak sama ibu lagi istirahat, sahut Julia. Loh, anak-anak? Tanya salah satu teman Aulia kaget mendengar percakapan Aulia dan Julia barusan. Edward yang mendengar langsung menatap si ibu yang bertanya kaget itu. Loh Jang, kamu gak tahu ya, Julia ini kan janda anak dua. Beruntung deh kamu Jul, seorang janda menikahi Edward anaknya Jang Aulia ini yang masih bujang. Ibaratnya kamu itu mendapatkan berlian besar, tahu gak? Zaman sekarang mana ada sih lelaki bujang mau sama janda, apalagi sudah memiliki buntut. Dua lagi buntutnya. Jadi kamu itu harus bersyukur sekali bisa menikah dengan Edward, secara kamu kan janda, sahut Ani dengan gaya sok-sokan. Ani adalah salah satu ibu-ibu arisan juga. Dia memang terkenal dengan kejulitannya. Selain julid, dia juga suka iri dengan orang lain. Julia terdiam mendengar ucapan sedikit nyelekit dari Ani. Aulia yang sadar perkataan teman-temannya itu menyakiti perasaan sang menantu, dengan cepat ia meraih tangan Julia menggenggamnya lembut dan memberikan tatapan teduh pada sang menantu, seakan mengatakan jika semuanya baik-baik saja, jangan takut. Edward pun merasa kesal mendengar ucapan Bu Ani yang berkata seakan merendahkan sang istri. Baru saja Edward hendak menyahut, sang ibu lebih dulu buka suara. Sama-sama beruntung kali Jeng, anak saya Ed juga beruntung punya istri seperti Julia ini. Dia cantik, baik, udah cekatan mengurus segalanya. Meskipun janda beranak dua, setidaknya statusnya jelas. Ya paling tidak menjadi ladies. Julia dan Edward sama-sama terkejut. Ibu-ibu yang lain pun tak kalah kaget mendengar sahutan Aulia yang langsung mengulti ucapan Ani yang memang memiliki anak perempuan yang konon katanya sih bekerja di luar negeri. Namun mereka semua sudah tahu apa sebenarnya pekerjaan anaknya. Hanya saja selama ini mereka diam, tidak pernah mengatakannya. Namun kali ini Aulia menyuarakannya, membuat para ibu-ibu yang lain terkejut. Para teman-teman Aulia langsung kicep sendiri mendengar sahutan Aulia, terlebih Ani yang tadi berkata seakan merendahkan status Julia yang janda. Seakan tak terima dengan ucapan Aulia, Ani pun mengangkat dagunya menatap sinis. Untung saja anak aku kerja di luar negeri, sahutnya dengan bangga. Alah Jeng, gak usah terlalu berbangga diri gitu. Kita semua tahu kok pekerjaan seperti apa yang anak kamu geluti itu, sekak Aulia. Membuat mata Ani membola, dan tanpa berpamitan Ani langsung beranjak pergi dari hadapan mereka semua. Julia merasa tak enak hati. Selain itu, dia juga merasa telah berdosa besar pada Aulia karena menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia merasa takut Aulia mengetahui siapa dia. Dia gak sanggup melihat respon Aulia. Di dalam hati Julia hanya bisa berdoa semoga Aulia tidak pernah tahu siapa dia sampai kelak kontrak pernikahannya usai. Julia dan Edward tidak langsung pulang ke rumah. Mereka dipaksa bermalam di kediaman Stewart. Tentu saja mereka tidak bisa mengelak, apalagi kali ini Lilian yang sudah buka suara. Alhasil sekarang Edward dan Julia berada di kamar Edward yang dulu, sedangkan ibu dan anak-anaknya berada di kamar tamu. Apa yang dikatakan James padamu? Tanya Edward pada Julia. Julia yang baru saja keluar dari kamar mandi mengerutkan keningnya saat mendapat pertanyaan demikian dari Edward. Tidak ada, sahut Julia.
Jangan bohong, aku melihat dia menggenggam tanganmu. Kurang puas kamu sama aku, sampai harus menggoda James. Bukannya sudah aku katakan jangan berdekatan dengannya, bentak Edward menatap nyalang ke arah Julia. Julia tersentak. Ini pertama kalinya lagi Edward berkata kejam padanya. Padahal akhir-akhir ini lelaki itu sudah tidak pernah berkata nyelekit, dan baru malam ini lagi terulang seperti di awal-awal pernikahan mereka. Julia berjalan mendekati Edward yang duduk di tepi ranjang dengan perasaan marah. Dengar, tegas Julia menunjuk-nunjuk dada bidang Edward. Aku tidak pernah menggoda siapapun karena aku bukan penggoda, tekan Julia dengan penuh penekanan. Edward tertegun melihat sang istri yang berkata serius, tidak ada sedikit pun rasa takut ditunjukkan oleh Julia padanya. Lantas, apa yang kalian lakukan? Aku melihat sendiri jika tadi dia menggenggam tanganmu, tanya Edward menuntut. Sepertinya lelaki itu tengah cemburu, hanya saja tidak bisa mengutarakannya, hingga melontarkan perkataan menyakitkan bagi Julia. Dia tanya, apa aku kenal Aileen? Ucapan Julia membuat Edward seketika bungkam. Melihat itu Julia terkekeh pelan. Kenapa diam? Kemana suaramu tadi yang menuduhku menggodanya? Sekarang aku tanya, siapa Aileen? Tanya Julia. Edward masih setia bungkam, bahkan pandangannya kini menunduk menatap ke lantai. Julia tertawa kecil. Tidak perlu dijawab, karena aku juga tidak peduli dengan kekasihmu itu. Mendengar perkataan Julia, Edward langsung mendongak. Dia bukan pacarku, ucapnya menatap sorot mata Julia, seakan menjelaskan jika dia dan Aileen tidak memiliki hubungan apa-apa. Di dalam hati, dia menggeram tertahan, menahan kekesalannya pada James yang sudah dengan lancang menyebutkan nama seseorang di masa lalunya. Julia melangkah mundur dan berlalu pergi menuju meja rias lalu duduk di sana. Mata Edward pun mengikuti kemana gerak Julia. Dia bukan kekasihku, ucap Edward lagi, seakan mencoba meyakinkan Julia. Julia menatap Edward dari pantulan cermin. Mas, aku juga tidak peduli mau dia kekasihmu atau bukan. Kamu gak lupakan dengan hubungan kita? Ucap Julia. Entah mengapa Julia merasa ada rasa sakit saat dia mengucapkan kalimat itu. Tak jauh beda dengan Julia, Ed pun merasakan hal yang sama. Dia juga merasa ada yang sakit di hatinya. Namun dia juga merasa heran dengan dirinya sendiri. Kenapa juga dia bisa seperti itu? Sedangkan hubungannya dengan Julia hanya sebatas simbiosis mutualisme. Tak ingin larut dengan perasaan aneh itu, Ed memilih beranjak pergi masuk ke dalam kamar mandi. Sepeninggal Edward, Julia menekan dadanya yang serasa perih. Enggak, kamu gak boleh punya perasaan padanya, Julia. Ingat, kamu hanya istri kontraknya yang akan segera berakhir dalam 1 tahun. Jangan ada perasaan apapun padanya. Batin Julia mengingatkan dirinya sendiri. Namun, meski demikian tidak membuat rasa hatinya nyaman. Saat Edward keluar dari kamar mandi, barulah Julia ingin bertanya mengenai kadonya yang berubah. Mas, panggil Julia. Ada apa? Tanya Edward berjalan menghampiri Julia yang duduk di tepi ranjang menatapnya. Kamu yang menukar kado aku ya? Tanya Julia. Edward tak langsung jawab. Diraihnya tangan Julia lalu menggenggamnya lembut. Maaf jika kamu tersinggung, tapi aku hanya tidak ingin kamu diremehkan oleh teman-temannya Mommy. Maka dari itu aku tukar kado milikmu. Besok jika kamu ingin memberikan kadomu itu tidak apa, berikanlah, ucap Edward. Juliana tersenyum. Kamu gak perlu minta maaf, Mas. Aku seharusnya yang berterima kasih padamu. Makasih sudah menyelamatkan aku dari para ibu-ibu itu, ucap Julia tulus. Edward tersenyum penuh arti, lalu mendekatkan mulutnya pada telinga sang istri. Aku tidak menerima ucapan terima kasih saja, bisiknya, sensual. Julia terkekeh, dia mengerti kemana arah dan maksud ucapan sang suami kontraknya itu. Lalu, mau apa? Mau ini? Tanya Julia menggoda, sembari membuka kakinya. Tentu saja, ucap Edward, sebelum menerjang Julia hingga tubuh keduanya terjerembab ke ranjang yang empuk dan bergelung dalam sebuah kehangatan yang membara. Pagi-pagi sekali di kediaman Stewart sudah damai karena suara Evano dan Kevano yang bermain dengan James. Padahal James baru saja bertemu dengan bocah itu, tapi sudah bisa akrab seperti itu. Sementara di kamar atas, tepatnya di kamar Edward,
Juliana membangunkan sang suami yang masih setia bergelung di balik selimut. "Mas." Julia menggerakkan badan Ed, namun tak juga kunjung lelaki itu bangun. Sepertinya dia tidur pula sekali. Maklum saja, mereka kan baru melakukan olahraga malam. Sebenarnya Julia juga masih sangat mengantuk. Tapi mengingat sekarang mereka tidak sedang di rumah, Julia pun maksa untuk terbangun. "Mas, bangun, udah pagi loh, nanti dicariin." Edward melenguh dan matanya perlahan terbuka. Saat sempurna terbuka, matanya langsung menatap sosok wanita cantik yang sudah segar. Sepertinya Julia habis mandi. "Morning kiss," rengek Edward. Dan itu merupakan kebiasaan baru Edward. Dia selalu merengek meminta morning kiss pada Julia setiap pagi. Hubungan mereka terlihat sangat baik, bukan? Seperti hubungan semestinya. "Sudah, ayo bangun, mandi dan turun ke bawah. Kita sudah terlambat ini," suruh Julia. Dan dengan berat, Edward membangunkan tubuhnya bangkit dari ranjang yang sangat nyaman. Saat mereka turun ke bawah, ternyata semua orang telah berkumpul di meja makan. Julia meringis malu karena mereka sangat terlambat, sedangkan Edward terlihat biasa-biasa saja. Perasaan kemarin mau yang habis acaraan deh. Kok kalian yang terlihat lelah?" ucap Aulia menggoda keduanya yang baru tiba di meja makan. Julia hanya bisa menyengir kuda saja menahan rasa malunya. "Biasa, Mom. Bikin adik buat Kev." "Au, sakit sayang," jerit Ed merasa lengannya dicubit oleh Julia. "Jangan dengerin ucapan Mas Ed, Mom. Kita cuma kesiangan aja kok, gak habis ngapa-ngapain," ucap Julia dengan cengengesan. Sedangkan mereka yang lain hanya bisa tersenyum saja. "Ayo cepat duduk kalian," suruh Milan. Julia dan Edward pun duduk di bangku mereka. "Pagi sepupu." Edward langsung berubah ekspresi wajahnya saat melihat keberadaan James di sana. Edward tak membalas sapaan James. "Ed, disapa sama James kok malah diam aja sih? Sepupu kamu itu jauh-jauh loh dari Jerman," tegur Aulia. Pagi." Akhirnya Ed menyahut dengan sangat amat terpaksa. Dan sarapan pun berlangsung dengan ceria, kecuali Edward yang terlihat tidak ceria karena keberadaan James di sana. "Jadi James, kamu akan menetap di sini kan?" tanya Milan di sela-sela makannya. "Iya Om, aku mau menetap di sini, nerusin perusahaan papa yang di sini," sahut James menatanya melirik ke arah Edward yang juga menatapnya dengan tatapan tidak senang. Habis sarapan, Julia beserta keluarganya pun berpamitan untuk pulang karena besok mereka akan beraktivitas seperti semula. "Revan sama Kevin sering-sering kesini ya, temani Oma," ucap Aulia pada kedua anak Julia. "Siap Oma," sahut Revan. "Nanti Oma akan berkunjung ke rumah kalian." Ucapan James tentu saja membuat Edward yang mendengar melotot sempurna. Jika tidak ada keluarganya sekarang, dipastikan dia akan melarang keras James. "Ya sudah Mam, Dad, Oma, kita pamit dulu," pamit Julia pada semuanya. Namun baru saja mereka hendak masuk ke dalam mobil, sebuah mobil mewah datang memasuki halaman rumah lalu stop di samping mobil Edward. Edward dan Julia yang memang belum masuk ke dalam mobil terdiam sejenak memperhatikan siapa yang datang. Dan turunlah sang empu mobil yang sukses membuat mereka semua terkejut. Terlebih Edward. "Aileen,